Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, NIM 2018-222 dari Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Peradilan Pidana, yakni tentang tema sistem peradilan pidana yang saya cita-citakan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ikuti video saya sampai akhir, jangan dijeda-jeda agar kita mengerti materinya. Oke, yang pertama, sistem peradilan pidana merupakan bagian kekuasaan dalam suatu negara yang terdapat kekuasaan kehakiman. Nah, dalam suatu negara ini kan terdapat beberapa kekuasaan, di antaranya ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam sistem peradilan pidana ada kekhususan kekuasaan, yakni yang terdapat kekuasaan kehakiman, yaitu yudikatif. Selanjutnya, sistem peradilan di suatu negara ini dipengaruhi oleh sistem hukum, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Kalau sistem hukumnya berbeda, sistem pemerintahannya juga berbeda. Bentuk negaranya, kemudian sistem pemerintahan. Kalau bentuk negaranya komunis, terus kesatuan, terus ada yang lain-lain, itu juga sistem peradilannya juga berbeda. Dan sistem pemerintahan di sini juga sangat mempengaruhi sistem peradilan di suatu negara. Selanjutnya, sistem peradilan juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum. Di antaranya ada hakim, diatur dalam undang-undang kehakiman, ada jaksa yang diatur dalam undang-undang kejaksaan, kemudian ada kepolisian yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Selanjutnya ada sipir yang diatur dalam Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya ada advokat yang diatur dengan Undang-Undang Advokat atau Penasihat Hukum. Selanjutnya yang kedua, bentuk sistem peradilan pidana dapat dilihat dari yang pertama dalam sistem konstitusi, yang kedua sistem organisasi, dan jalannya peradilan. Kita bahas yang pertama tentang sistem peradilan dalam konstitusi. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kekuasaan kehakiman ini bersifat merdeka, tidak dipengaruhi oleh apapun untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan umum yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di sini, Mahkamah Agung membawahi peradilan yang ada di bawahnya, seperti ada peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal ini yang sering menjadi perdebatkan, apakah Mahkamah Konstitusi berada di bawah Mahkamah Agung ataukah sejajar. Nah, kalau dilihat dalam sistem konstitusi kita, Mahkamah Agung sejajar dengan Mahkamah Konstitusi, jadi tidak di bawah Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi itu. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sistem organisasi peradilan. Organisasi dan susunan dibagi berdasarkan vertikal dalam sistem peradilan pidana. Susunan vertikal ini menempatkan pengadilan negeri, terus pengadilan tinggi, dan selanjutnya yang terakhir adalah Mahkamah Agung. Hubungan peradilan ini tidak bersifat hierarki. Jadi maksudnya Mahkamah Agung tidak dapat memengaruhi putusan dari peradilan yang ada di bawahnya.
Sistem peradilan pidana yang baik menurut saya yakni yang pertama, hakim yang independen, tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi di sini hakim dalam memutus suatu perkara pidana tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan atau uang atau jabatan atau yang sebaliknya. Yang selanjutnya, pengadilan harus menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat. Seperti contohnya dalam kasusnya Mbok Mina. Hal ini bila Mbok Mina dipenjara itu akan menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat, padahal dia hanya mengambil sebuah kakao untuk dimakan cucunya. Selanjutnya, aparat penegak hukum harus berpengetahuan tinggi. Dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum, entah itu kepolisian, jaksa, atau hakim, bahkan sipir dan advokat harus berpengetahuan tinggi. Karena hukum pidana menegakkan kebenaran material. Selanjutnya, pengadilan harus efisien dan biaya perkara yang rendah. Pengadilan dalam memutus suatu perkara harus efisien, cepat waktu, dan biaya yang rendah. Bila biayanya tinggi, seperti kita ada seseorang yang mencuri ayam, tapi biaya peradilannya melebihi dari yang dicuri orang tersebut, jadi ini tidak relevan menurut saya. Yang selanjutnya, menjamin transparansi dan akses publik, kecuali dalam sidang-sidang tertutup, semisal pidana anak atau yang seksual seperti itu, ini harus tertutup. Kalau yang itu, jika peradilan terbuka, ini harus menjamin transparansi dan akses publik. Maksudnya untuk publik itu mengetahui jalannya perkara, dan seseorang yang mau belajar seperti mahasiswa seperti kita ini mengetahui jalannya peradilan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan dari presentasi saya kali ini, dalam sistem peradilan pidana yang saya cita-citakan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk mewujudkan nilai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Aparat penegak hukum harus independen, tidak dipengaruhi oleh apapun, menegakkan keadilan setegak-tegaknya, seperti lagunya Iwan Fals. Karena sesungguhnya hakim atau aparat penegak hukum merupakan wakil-wakil dari Allah di dunia. Yang kedua, mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam memutus suatu perkara pidana didasarkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan yang ketiga, nilai persatuan, dengan cara bersatu pada antar penegak hukum mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik dan berkeadilan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, seperti hakim dalam memutus suatu perkara merupakan wakil dari rakyat agar putusannya berkeadilan. Yang kelima, nilai keadilan dalam menegakkan peraturan pidana, tidak harus memilah-milih apakah itu orang kaya, orang miskin, atau orang berpangkat atau tidak. Itu harus diputus sama, karena apa ya, kedudukan kita di mata hukum itu sama, seperti manusia di mata Allah itu sama, yang membedakan hanya iman dan takwa kita masing-masing. Nah, berikut adalah presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.